Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas tentang cinta ya. Ini jadi kekhawatirannya, kekhawatiran dia ya, seperti itu. Apa kekhawatiran dia ya? Mungkin seperti itu ya teman-teman, lebih tepatnya. Jadi ini ada 3 pilihan kartu. Ini PL1, cincin ya. Ini pel 2, cincin warna ungu, semuanya cincin ya teman-teman. Jadi ini pel 3 ya, cincin warna hijau. Silahkan pilih kekhawatirannya, apa yang dikhawatirkan oleh dia gitu ya, seperti itu ya, lebih tepatnya. Silakan. Ini kita bahas PL1 dulu, kita ulik bareng-bareng gimana ya. Teman-teman maaf ya, mungkin readingan saya ini agak beda dengan yang lain. Saya lebih langsung ke inti karena memang saya tidak baca kartu teman-teman, jadi saya melihat apa yang saya lihat saja. Jadi langsung ke inti yang memang permasalahannya di sini, seperti itu ya. Kalau misalnya kalian ada yang belum mengerti, saya mencoba menjabarkan supaya kalian paham ya teman-teman, paham dan tidak gagal paham, seperti itu. Apa kekhawatirannya untuk yang memilih PL1 ya, seperti itu, kekhawatiran dia. Dia tuh khawatir dengan apa yang dia rasakan, dengan apa yang dia pikirkan, dan ini berhubungan dengan materi, dengan kedudukan, dan itu otomatis menggoyahkan keimanan dia untuk tetap bertahan di tempat yang memang seharusnya. Dan dia merasa takut ketika dia kehilangan pekerjaan atau kehilangan materi atau kehilangan kedudukan yang dia punya selama ini, dan itu membuat pamor dia turun, atau istilahnya orang melihat dia itu, intinya harga diri dia jatuh, takutnya seperti itu. Dan otomatis, dan itu takutnya kalian istilahnya menjauhinya atau tidak mencintainya lagi, seperti itu teman-teman. Jadi dia berpikir kalian istilahnya ketika dia kehilangan keuangan, kehilangan kedudukan, kehilangan pamor, atau kehilangan apapun yang dia anggap saat ini berharga, dan itu takutnya dia juga akan kehilangan kalian, seperti itu teman-teman. Dan dia semakin berhati-hati dan teliti dengan orang-orang di sekelilingnya, sehingga kesannya dia tidak mudah percaya dan mudah curiga, karena dia takut siapapun bisa menjatuhkan dia, bisa menggulingkan dia, bisa mengambil apapun yang dia punya. Seperti itu teman-teman ya. Ketika kalian sebagai pasangannya, apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus meyakinkan kepadanya bahwa cinta kalian tulus, ingin hidup bersamanya di saat susah dan senang, dan selalu mendukung dia di saat susah dan senang, dan selalu menemaninya dan mendengarkan apapun keluh kesahnya, apapun yang dia rasakan, walaupun kadang-kadang gak masuk akal ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus lebih sabar dan mau mendengarkan, dan kalian yakinkan bahwa kalian itu ada untuknya, seperti itu ya teman-teman. Kalau masalah jodoh kita nggak pernah tahu. Itu teman-teman untuk yang memilih PL1, semoga dipahami ya, semoga memang apa yang saya sampaikan itu dipahami, dan istilahnya intinya kalian pasti paham ya, nggak mungkin nggak paham. Ini untuk PL2 teman-teman. Apa kekhawatirannya, apa yang dia khawatirkan ya, seperti itu ya. Ini otomatis untuk orang yang memang lagi dekat dengan kalian, bisa pasangan, bisa seseorang yang spesial, bisa keluarga, ataupun apapun itu ya, yang spesial buat kalian, orang-orang yang spesial buat kalian tentunya. Apa yang dia khawatirkan, apa kekhawatirannya untuk yang memilih PL2? Kekhawatirannya itu dia kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya,
pekerjaan, materi, dan dia juga istilahnya semakin berhati-hati dalam berpikir dan bersikap, karena dia merasa kalau dia kehilangan materi ataupun pekerjaan ataupun apapun yang dia miliki, harta, benda, kekayaan atau apapun itu akan menjatuhkan iman dia. Lucu ya, seperti itu. Jadi dia takut ketika dia kehilangan keuangan, kehilangan pekerjaan, kehilangan apapun, harta benda yang dia miliki, pekerjaan yang dia fokuskan, dia takut keimanannya hilang. Keren ya, seperti itu. Ada yang seperti itu, tapi ini keren loh. Dan dia takut rasa cintanya kepada Tuhan itu hilang. Dan dia juga takut rasa cinta kalian juga hilang. Dan dia juga takut rasa kepercayaan dirinya untuk mencintai seseorang juga hilang, karena merasa tidak mampu untuk mencukupi hidup orang yang dia cintai. Seperti itu teman-teman ya. Jadi orang ini sangat takut ketika kehilangan harta, benda, kekayaan atau apapun yang dia fokuskan. Dia takut rasa cintanya kepada Tuhannya hilang atau keimanannya hilang. Atau dia juga merasa takut dan dia juga merasa takut kepercayaan dirinya untuk mencintai seseorang juga hilang, karena dia merasa takut tidak bisa mencukupi kebutuhan kehidupan orang yang dia cintai. Seperti itu ya. Dan dia juga merasa takut ketika dia tidak punya apa-apa, orang yang mencintainya juga pergi. Seperti itu. Jadi ada kesinambungan antara dunia dan rohaniah. Seperti itu. Dan orang-orang seperti ini biasanya istilah memupuknya dengan semakin hati-hati dalam berpikir, bersikap, dan semakin teliti dalam memanage usaha ataupun pekerjaannya. Dan dia terus mendekatkan diri kepada Tuhannya, dan istilahnya dia merasa Tuhannya adalah segala-galanya, dan juga dia istilahnya sangat teliti untuk mencari teman hidupnya atau pasangannya, bisa pacar, dan itu indikasi untuk menikah ya tentunya. Jadi hati-hati, karena takutnya ketika dia jatuh pasangannya meninggalkan dia kalau dia tidak hati-hati memilah dan memilih pasangan. Mungkin dia mencari seseorang yang bisa ada di saat susah dan senang, seperti itu ya teman-teman. Dan ketika kalian menjadi pasangannya, teman-teman, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya. Dan ketika kalian istilahnya menjadi pasangannya, kalian tentunya harus istilahnya meyakinkan ya, harus meyakinkan bahwa kalian ada di saat dia susah dan senang, seperti itu. Dengan apa meyakinkannya? Dia tidak percaya dengan kata-kata, tapi dengan cara beribadah kalian semakin ditekuni dan semakin dekatkan diri kalian kepada Tuhan, dan itu dia merasa yakin bahwa kalian akan ada bersamanya, seperti itu. Jadi kalau cuma bilang tenang, kalau saya akan tetap bersama kamu, itu dia tidak terlalu percaya. Tapi ketika ibadah kalian begitu kuat, ketika akhlak kalian juga semakin baik, dia yakin bahwa kalian adalah yang terbaik untuknya, dan dia tidak salah pilih lagi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini yang PL1, PL2 itu berpusat ke ekonomi ya. Jadi kalau saya telaah ya, kebanyakan orang merasa takut ketika tidak mempunyai apapun, orang tidak benar-benar mencintai dia. Mungkin seperti itu ya, cuma ini versinya agak berbeda. Ini yang kedua tuh lebih ke rohani juga ya, ke ketuhanan, bukan cuma duniawi. Ini PL3 teman-teman. Memang apa dengan identik ya dengan saat ini tuh, dunia itu sangat penting ya, keuangan itu sangat penting ya istilahnya. Dan itu otomatis tanpa kita sadari di bawah alam sadar kita mempunyai kekhawatiran yang luar biasa ya. Untuk PL3 teman-teman, apa kekhawatirannya? Kekhawatirannya dia takut kalian meninggalkan dia ketika kalian udah mengetahui apa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Jadi dia punya masa lalu dengan seseorang atau dengan orang lain yang mungkin membuahkan apapun itu, entah anak atau suatu drama ya, seperti itu, suatu permasalahan. Dan dia takut kalian tahu dengan kejadian-kejadian itu atau cerita dia di masa lalu, dan kalian akan meninggalkannya.
Walaupun saat ini dia punya power, sepertinya dia itu seorang pemimpin atau orang yang disegani, dan orang yang punya keuangan dan punya istilahnya pemikiran yang seimbang atau pribadi yang seimbang. Sikapnya juga sangat seimbang, kehidupannya juga udah seimbang, tetapi dia tetap merasa takut ketika kalian mengetahui masa lalunya, kalian akan meninggalkannya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi padahal dia udah istilahnya udah mempunyai kedudukan, udah mempunyai hal-hal yang memang bisa dibanggakan. Apapun itu sesuaikan saja ya teman-teman, bisa mungkin mempunyai kendaraan, punya rumah, punya usaha, atau mungkin punya kedudukan yang cukup baik, mungkin seperti itu, punya prestasi yang baik, atau mungkin seperti itu, sesuaikan saja ya. Dan dia juga ada yang memang udah mapan, punya tabungan, punya kehidupan yang seimbang ya. Seimbang itu dalam berpikirnya juga semakin dewasa, semakin baik dalam bersikap, bertutur kata, bertindak, dan juga ekonominya baik. Tetapi dia punya masa lalu yang memang mungkin takut ketika kalian tahu, kalian akan meninggalkannya. Mungkin masa lalunya bisa aja mungkin pernah menikah, atau pernah punya hubungan dengan seseorang dan punya anak, atau apapun itu ya, seperti itu. Padahal kalau misalnya kita udah menjadi orang yang lebih baik dan terus memperbaiki diri, setiap manusia itu punya cerita ya, seperti itu. Dan pasti setiap manusia juga pernah salah. Saya nggak bilang istilahnya kesalahan itu kesalahan apa, tapi yang saya bisa terima itu kesalahan yang memang kesalahan sewajarnya manusia ya, bukan kesalahan seorang pembunuh atau apapun itu. Bagi saya pribadi ya, seperti itu teman-teman. Kalau kesalahan kehilapan manusia ya, kita manusia ya pernah hilap, dan sebelum kita pintar pasti kita nggak tahu dulu, dan itu semua manusia harus belajar dan mempelajari untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, atau pribadi yang lebih keren ya tentunya teman-teman. Ini semoga kalian pahami apa yang saya sampaikan dan bisa mengerti apa yang saya sampaikan, dan pasti teman-teman pasti lebih mengerti ya daripada saya, karena saya yakin dan percaya yang ketarik ke video ini orang-orang yang keren, pemikirannya yang udah maju, dan istilahnya mau belajar dan terus belajar. Seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.